Selamat datang di Shanghai, kota terbesar di Tiongkok, juga salah satu dari 4 kota madya yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat di Tiongkok. Kota yang sudah dihuni dari 6 ribuan tahun yang lalu ini dulunya desa nelayan dan kota pasar. Shanghai naik daun di abad ke-19 karena perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Karena posisinya yang strategis, posisi menentukan prestasi. Selama Spring and Autumn period, kira-kira tahun 771 hingga 476 sebelum Masehi, wilayah ini milik kerajaan Wu yang kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Yue, yang kemudian ditaklukkan lagi oleh kerajaan Chu. Chu akhirnya ditaklukkan oleh Qin pada tahun 223 sebelum Masehi selama penyatuan oleh Qin Shi Huang. Hari ini kami mau ajak teman-teman jalan-jalan santai keliling Shanghai untuk mengenal terlebih dahulu latar belakang kota ini, baik dari masa lalu, pembangunan saat ini, juga visi masa depan dari kota ini. Jadi kita akan mampir ke Shanghai Museum, ke Shanghai Urban Planning Exhibition Center, lalu jalan santai keliling Shanghai dan cobain juga naik transportasi umumnya. Sichuan kita tinggal di parkiran aja, dan kita naik metro. Pertama karena plat Sichuan, plat Guangzhou, jadi nggak bisa lewat downtown di jam-jam sibuk. Kedua, kami juga mau informasikan cara pergi ke tempat-tempat yang akan kita tuju. Jadi kalau teman-teman mau datang juga dan nggak bawa mobil, lebih mudah ngikutinnya. Baik Shanghai Museum maupun Shanghai Urban Planning Exhibition Center, lokasinya seberang-seberangan aja. Jadi caranya kita naik metro, mau line 2 boleh, line 1 boleh, line 8 boleh. Berhentinya di People Square, lalu kita keluar di exit 1. Harus diperhatikan pintu keluarnya, exit 1, karena exitnya ada banyak, ada 20-an. Jadi kalau salah pintu keluar, lumayan jauh jalannya. Persis di depan metro station ada toilet umum. Cuma kalau teman-teman tujuannya mau ke Shanghai Museum, aku rekomen nanti aja di Shanghai Museum karena better toiletnya. Di Shanghai Museum ada 4 lantai, masing-masing punya beberapa galeri yang dipisahkan berdasarkan kategori. Buat yang suka belajar bisa explore pelan-pelan, setengah hari lah kalau mau lihat dan baca semuanya. Di video ini aku bahas salah satu galeri aja ya, yaitu furniture atau mebel dari dinasti Ming dan Qing, 2 dinasti terakhir Tiongkok. Semoga setelah nonton video ini, ketika teman-teman sekelebat lihat film atau serial dinasti-dinasti atau kerajaan Tiongkok, teman-teman udah tahu, oh ini pasti dinasti Ming, oh yang ini modelnya dinasti Qing. Sebenarnya dari model pakaian, berat badan, gaya rambut, makeup, kita bisa bedakan antara satu dinasti dengan dinasti lainnya. Namun kali ini kita khusus bahas mengenai mebelnya. Sebenarnya sejak awal dinasti Han dari tahun 200-an sebelum Masehi, furniture di China itu udah pakai kayu dan di-furnish. Tapi spesifik untuk dinasti Ming, gayanya adalah simple dan elegan. Sedangkan setelahnya, dinasti Qing, orang-orang Manchu, gaya furniturnya lebih besar-besar dan lebih megah, sudah ada tambahan ukiran-ukiran dan dekorasi. Di rumah orang Tiongkok zaman dulu, ruang belajar sangat penting. Di ruang belajar mereka bisa baca buku, melukis, menulis kaligrafi, juga bisa untuk bersantai atau ngobrol-ngobrol dengan teman yang datang. Ruang tamu juga sangat penting. Biasanya ruang ini adalah ruangan terbesar dan didekorasi paling cantik. Di sini biasa tamu disambut. Juga upacara pernikahan maupun penguburan dilakukan. Biasanya ada meja panjang dan kursi-kursi seperti ini di ruang tamu. Dan pasti teman-teman sudah bisa tebak kalau ini dari dinasti Ming karena modelnya simple dan elegan. Yang di dalam display kaca ini adalah set furniture dari dinasti Ming yang ditaruh di dalam kuburan. Dan ini didapat dari hasil penggalian kuburan di Shanghai. Di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya
Sekarang kita masuk ke dinasti Qing yang dibagi lagi jadi 3 periode. Pertama, zaman Kaisar Kangxi, masih mirip dengan gaya dinasti Ming yang simpel dan elegan. Periode kedua, dari zaman Kaisar Yongzheng, lanjut Qianlong sampai Jia Qing. Furniturnya mulai besar-besar dengan dekorasi macam-macam karena sudah lebih makmur. Periode ketiga, mulai penurunan kualitas. Budaya barat juga mulai masuk, jadi stylenya perpaduan barat dan timur. Bagaimana? Sekarang sudah bisa bedakan belum mana furniture dari zaman dinasti Ming dan mana yang dari zaman dinasti Qing? Selain galeri mebel ini, ada banyak galeri lain di Shanghai Museum seperti galeri batu giok, baju-baju dari beragam etnis minoritas yang ada di Tiongkok, kaligrafi, bahkan ada tulisan kuno yang masih di atas tulang dan batu. Puas explore Shanghai Museum, kita langsung nyebrang ke Shanghai Urban Planning Exhibition Center. Nyebrangnya nggak usah lewat atas, tapi kita turun aja lagi ke Metro Station People Square. Dari situ keluar lewat exit 2. Masuknya gratis, tinggal tunjukin paspor aja, lalu kita akan dapat tiket. Di sini kita bisa mengenal kota Shanghai dari zaman dulu, zaman sekarang, bahkan yang akan datang. Dari tahun 1931, lanjut 1946, terus. Hingga tahun 2035. Sudah ada master plan-nya. Shanghai adalah kota yang besar, jadi marketnya dibuat nggak langsung satu kota, tapi dibuat per distrik. Bangunan-bangunan dibuat dengan sangat detail, persis banget dengan aslinya. Dan bangunan-bangunan yang masih dalam perencanaan dibuat warna putih. Ini distrik Lujiazui. 3 gedung tertinggi di Shanghai ada di sini. Salah satunya juga merupakan gedung tertinggi nomor 3 di dunia. Juga ada Oriental Pearl TV Tower yang sangat ikonik. Kita akan jalan kaki eksplor daerah cantik ini di episode berikutnya ya. Di sini juga ada penjelasan kalau pembangunan di Shanghai menggunakan standar internasional dengan sistem kontrol yang mencakup perencanaan, konstruksi, dengan mekanisme manajemen desain perkotaan secara menyeluruh. Ada river planning dan design, ada street design, juga dibuatkan Urban Design Management Regulatory Additional Plan Practice. Seru juga ya, ada satu gedung besar di tempat dengan harga tanah semahal ini hanya untuk menjelaskan secara detail dan transparan ini kota sejarahnya kayak apa, sekarang kayak apa, dan bakalan jadi kayak apa. Collect the water. Oh, kumpulin air. Ya, air dari roof turun. Kalau sand dia langsung jatuh ke bawah. Kalau air dia aliran ke storage dan bisa utilize. Itu mah sama atau di kampung-kampung di Indo juga biasa gitu. Air hujan mah ditampung bisa buat mandi. Iya, tapi di kota nggak bisa dong. Di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan,
Here, a poetic picture comes into the focus of a land where fish and rice, water, oasis, mist and rain intertwine. More than the rhythm of nature, these elements symbolize life's dance. Sekarang masih ada waktu, masih terang, cuaca juga baik, jadi kita jalan-jalan sedikit keliling Shanghai ya, daerah dekat-dekat People Square aja. Kita mau naik jembatan penyeberangan, cari gampang, naik lift aja. Kalau kata Koko Alvin, kita jadi disabled nih. Bulan Mei jalan-jalan di Shanghai itu enak sekali karena cuacanya sejuk, hujan juga jarang-jarang, paling seminggu sekali. Kemudian banyak bunga-bunga yang bermekaran karena masih musim semi, jadi sepanjang jalan itu wangi bunga. Pemandangan juga cantik sekali. Suara kicauan burung pun kita masih banyak dengar. Ini Shanghai Museum yang tadi pagi kita sudah explore. Sore-sore kita lewat, beruntung sekali pas lagi ada air mancur. Jadi kesimpulannya, Shanghai itu adalah kota yang sangat menyenangkan untuk dieksplor. Memang sebagai kota besar, parkir mahal, segala-gala biaya hidup mahal. Tapi ada enaknya juga, karena semuanya bagus, rapi, dan di antara gedung-gedung yang begitu maju, begitu tinggi, kita masih lihat bangunan-bangunan yang ala kota tua, masih banyak hijau-hijau, bahkan suara burung berkicau pun masih banyak kita dengar. Plus, karena datangnya bulan Mei, lagi pas musim semi, wangi bunga di mana-mana. Orang-orangnya, kesan pertama, orang di Shanghai itu modis. Bahkan AI, bajunya keren-keren, tasnya keren-keren, pakai sepatu, pakai topi, gaya banget. Ini kita mampirin Starbucks Reserve Roastery karena ada subscriber dari Jakarta, Cinovita, yang hobi banget ngumpulin tumbler. Ini tip, jadi kita mampirin. McD ada jualan bakmi loh.
Kita cobain juga naik metro atau subway. Ini wangi banget, ada yang beli ayam goreng. Aduh, semerbak deh. Dan asiknya di Shanghai, meskipun penduduknya banyak, tapi metronya itu nggak terlalu crowded. At least kalau dibandingkan dengan Guangzhou, lebih santai sih. Acara kita hari ini ditutup dengan makan malam bersama Ko Edwin. Besok kita akan mengunjungi Fudan Daxue atau Universitas Fudan, yang merupakan salah satu universitas tua dan unggulan di Tiongkok. So stay tune, jaga kesehatan, jaga pikiran tetap positif karena hidup ini indah. Sampai jumpa besok, bye!